Nama gue Rio. Agak beda sebentar tapi. Agak beda kontennya. Untuk video kali ini, gue kepikiran untuk bikin video monolog kayak gini untuk ngobrolin hal-hal tertentu yang ada di pikiran gue. Keresahan istilahnya. Ya, tentu gue cek dulu. Sekarang tanggal 24. Santai. Santai kita. Nggak ada yang buru-buru di sini. Slow. Oke. Gue buka tabnya dulu. New Year Book Tag. Jadi ini konten monolog ya. Gue bakal bahas beberapa hal. Termasuk kita main book tag juga. Nah, ini konten baru. Nggak baru-baru banget lah. Gue udah pernah juga bikin konten monolog kayak gini. Kira-kira 10 menitan. Cuman kayak ini kali ini maksudnya gue pengen bikin versi lebih panjang, lebih luas, bukan lebih luas, ya pokoknya lebih leluasa lah untuk ngobrolin hal-hal yang jadi keresahan gue. Dan konten ini gue sebut Cerbung ya. Dan ya, bersama gue ini dia Cerbung, cerita buku yang kadang gak nyambung. Nah, latarnya dikit dulu nih. Jadi ntar gue bakal rekam ini beberapa part. Handphone gue letakin di sini karena konten monolog gue gak mau yang setup yang gimana-gimana, yang ribet enggak. Gue letakin kamera, rekam, ya paling lighting doang sama audio udah kelar. Terinspirasi kayak Solihun yang pegang kamera juga, handphone aja, nggak perlu ribet. Jadi Cerbung itu konten monolog depan kamera yang ngobrol aja gitu, hal-hal yang menjadi keresahan gue. Nah, untuk video kali ini gue bakal ngebahas 3 hal. Nanti gue mungkin bakal rekamnya dipisah-pisah 3 ya, biar nggak tahu ntar gue edit baru gue gabung. Karena HP gue baru tahu ternyata kalau rekamnya lebih dari 4 giga dia bakal otomatis stop. Jadi sekitar 15 hingga 18 menit gue harus stop gitu, ganti rekaman lain. Jadi mungkin gue bagi per topik aja lah. Selesai topik 1 gue stop, gue ganti lagi, gitu aja lah pokoknya biar nyaman. Nah, gue bingung mau ngomong apa, audionya bagus atau enggak. Gue pakai mic lavalier kayak gini, masih mic biasa yang gue pakai Boya. Audionya bagus atau enggak gue gak tahu juga. Cuman ya gitulah. Gue bingung mau ngomong apa, ngelir ngider gini. Oke, fokus. Oke. 3 hal yang pengen gue bahas di video kali ini itu ada, pertama, review sebentar buku-buku yang gue baca di 2022. Karena kemarin kayaknya gue gak sempet deh bikin best book, rangkuman baca atau apa yang 2022. Jadi gue mau bahas itu. Sama kemudian gue pengen bahas target baca dan opini gue tentang menentukan target baca dan sebagainya. Dan ketiga kita bakal ngobrolin book tag, New Year book tag. Nah, 3 itu. Jadi anggap aja ini rekaman untuk nemenin kalian lagi ngapain gitu sambil santai-santai. Sebentar, wait, biar gampang. Buka Goodreads dulu, mau ngecek. Siap-siap, biar mudah. Langsung kita masuk ke topik pertama, yaitu buku yang gue baca selama 22. Kita bakal bahas itu. Karena gue belum ada jemputin juga ya. Belum ada videonya, nggak gue sebutin juga. Dan sebentar, nyalain AC deh. Oke. Nah,
Buku yang gue baca tahun 2022 itu ada 73 buku. Ya nggak banyak-banyak banget sih dari target 100 buku. Nanti soal target kita bakal bahas di bagian berikutnya. Jumlah halamannya totalnya dari keseluruhan buku itu 18.500. Jadi satu buku itu sekitar 250 hingga 260 halaman gitu rata-ratanya. Nah, di Goodreads ini dijelaskan di My Year in Books itu adalah buku terpendek halamannya yang gue baca itu adalah Sumur. Gue punya, sini gue biar ambil lebih enak. Kalian tahu Sumur itu kayak gimana? Gue mau malas buat edit juga jadi kayak gini bukunya. Tipis banget, Eka Kurniawan dan cerpen. Ini buku terpendek. Kita ringkasan bacaan gue 2022. Terus buku terpanjang itu atau halamannya paling tebal itu adalah Uzumaki. Gue ada juga, masih gue simpan. Karena ini horor juga simpan. Nah ini Uzumaki dan covernya juga cakep. Uzumaki. Nah, tuh buku paling tipis dan paling tebal. Nah, terus sepanjang 2022 rata-rata rating yang gue kasih itu untuk semua buku yang gue baca itu adalah 4,3 di sini dibilangnya. Paling rendah itu 2, paling tinggi tentunya 5. Dan buku bintang 5 juga lumayan banyak. Salah satunya itu adalah Kuyang yang gue baca di awal tahun 2022. Kalian bisa cek video reviewnya kalau kalian tertarik, cek aja di dalam channel. Ya kurang lebih kayak gitu. Ada Kuyang, terus gue baca komik Spy X Family, bukunya J.S. Kyren. Oh ini yang bagus juga, Pergi Natal, itu bukunya J.K. Rowling yang terbit tahun lalu. Enggak, setahun, 2 tahun lalu malah, 2021 Desember. Tapi gue bacanya di Januari kayaknya. Ya, tahun lalu. Nah, terus ada buku-buku horor, terus komik detektif Conan, Kaiju, Jujutsu Kaisen, terus gue baca bukunya aja Skyrim yang lainnya itu Kado Terbaik yang rilis tahun lalu, paling baru. Sekarang rilis lagi. Bang Kairen ini lumayan produktif bikin buku. Terus gue baca How to Train a Dragon, salah satu buku middle grade yang gue suka juga. Terus ada The Shark Color, rekomendasi gue, kalian harus baca, itu bagus. Sastra dari negara tetangga yaitu Papua Nugini penulisnya. Dan buku ini juga memperoleh penghargaan atau nominasi untuk karya sastra atau buku, salah satu buku terbaik lah untuk konsep ceritanya. Bagus, mengangkat budaya Papua Nugini dan sebagainya. Keren. Kalian harus baca itu. Gue juga pertama kali baca light novel tahun lalu yang terbit di Indonesia yaitu Solo Leveling. Itu update-update besar yang terjadi di 2022. Terus ya buku-buku lain lah, termasuk ada gue baca Laut Bercerita. Terus komik Marshall yang baru terbit, ada Dr. Stone juga, ada novel Peka, Pengakuan Dosa, Gending Pencabut Nyawa, Midnight Hospital, banyak lah macam-macam. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk preview bacaan gue. Jadi, biar gue sebutin aja my best book tahun lalu tuh kayak gini. Pertama itu ada Kuyang dari Ahmad Ben Bella, horor Kalimantan. Gue suka dan gue rekomendasikan karena ya nggak melulu horornya di Pulau Jawa. Harus yang beda. Dan kalian harus coba baca. Kedua itu adalah Pesta Bunuh Diri karya Daniel Ahmad. Nah ini emang penulis horor dan buku-bukunya nggak pernah mengecewakan sejauh ini gue baca. Jadi gue rekomendasikan juga ini karena memang bagus untuk buku terbarunya ini, judulnya Pesta Bunuh Diri nih. Terus yang ketiga itu yang gue baca adalah Laut Bercerita, bagus banget. Itu fiksi sejarah. Jadi kalian harus baca lah, ini kejadian sebelum reformasi dan sebagainya, pokoknya 90-an, 80-an, 60-an, tentang sejarah-sejarah demokrasi kita yang gitulah. Terus buku berikut yang gue rekomendasikan itu adalah How to Train Your Dragon dan komik yaitu Uzumaki Ito Junji. Ya, kurang lebih best book gue 5 itu. Ya, kurang lebih santai jadi. Itu 5 buku yang gue baca dan gue rekomendasikan my best book.
Yang minus mungkin gue kasih 5 judul terbawah yang menurut gue mending gak usah terbit lah, atau revisi banyak lah sebelum terbit. Itu ada, pertama adalah Pengakuan Dosa. Kalian cari tahu sendiri, gue udah review juga. Gue takut menyinggung penulisnya, cuman ya gitu, harus revisi banyak menurut gue, banyak minusnya, terutama tentang progresi karakter dan development karakternya. Ya, terus yang minus lain itu adalah ini nih, gue lupa judulnya. Buku horor, sebentar gue scroll dulu. Buku horor yang baru terbit juga. Nah, Misteri Rumah Bekas Pembantaian itu minus juga. Judulnya ngaco, ceritanya apa, judulnya apa, bukannya horor tapi mengarah ke fantasi gitu cara penceritaannya, jadi gue kurang suka dan jelek menurut gue. Kalau horor kenapa dibikin ala-ala kayak serasa fantasi gitu, aneh aja jadinya. Dan Guru Besar Nusantara itu 3. Dan ya itu dia untuk pembahasan pertama. Kalau kalian gimana? Best book kalian apa? Dan worst book kalian apa menurut kalian? Sebutin aja, jangan ragu-ragu. Kita mengkritik buku atau mengomentari buku setelah kita baca agar orang-orang pada tahu loh, buku ini bagus atau enggak, layak atau enggak, apa plus minus dari buku tersebut. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi harusnya penulis enggak sakit hati juga sih, tergantung orangnya sih. Cuma sejauh ini gue mengkritik kayaknya nggak ada yang terlalu sakit hati atau gimana. Gue beberapa kali kritik bukunya Bang J.S. Kyren, menurut gue masih banyak flaw-nya, masih banyak ada kesalahan-kesalahan kecil terhadap plot dan sebagainya. Atau kayak bukunya Philo Sebastian yang Pengakuan Dosa, atau buku-buku yang baru terbit, yang gue tahu mungkin karena belakangan bukunya buku perdana mereka, cuman pihak penerbit tuh harusnya bisa menerbitkan buku lebih baik lah, dibimbing gitu penulisnya. Untuk menulis cerita fiksi itu komponen apa yang harus tersedia gitu loh, yang harus ada dalam sebuah cerita fiksi. Seperti kayak penggambaran latarnya harus jelas, karakternya harus kuat, terus plotnya ada, plot dan konfliknya itu juga harus ada. Terus nanti perkembangan karakter. Nah, kayak gitu perkembangan karakter. Gue belakangan kayaknya buku-buku Indonesia ini minim banget perkembangan karakternya. Pokoknya selama ceritanya viral online di media apapun, kayak Twitter, Wattpad, atau media-media tulis untuk penulis gitu, pasti langsung dibukukan, entah diedit lagi atau enggak, gue bingung juga. Ada yang jelek-jelek banget, ada yang bagus ya, mungkin karena punya pengalaman jurnalis atau pernah nulis buku atau pernah nulis artikel, jadi mah bagus karena udah pengalaman nulis. Cuma untuk yang baru-baru ini jelek banget, jeleknya itu kayak itu curhat gue terhadap buku-buku gue, kayak 2022 bukunya horor lagi, apalagi ya, kok gitu sih. Itu komentar gue. Sayang banget menyanyiakan ISBN untuk menerbitkan buku kayak gitu. Mana gue baru tahu lagi kalau ternyata di Indonesia jatah ISBN-nya terbatas. Untuk Indonesia aja gitu, ISBN-nya terbatas untuk menerbitkan buku dan harus ngantri rebut-rebutan. Jadi kalau untuk diterbitkan, sayang banget. Apalagi penulisnya udah cukup terkenal, penerbitnya juga udah lumayan gede. Masa nggak bisa membuat sebuah tulisan awal seorang penulis dibimbing menjadi lebih baik gitu. Itu sih komentar. Dan ya, itu untuk bagian pertama. Gue pengen curhat. Menurut kalian gimana? Gue enak gak enak pengen komentarinya, tapi ya gitulah.
Terus ya kita masuk ke obrolan kedua. Untuk obrolan kedua itu opini gue tentang menentukan target baca atau enggak. Jadi ada perdebatan di antara para pembaca, konten kreator, bukis community dan sebagainya. Ada yang setuju untuk tidak bikin target, jadi nggak terpaksa gitu untuk kebut-kebut baca. Ada yang menentukan target sehingga kita bisa memotivasi diri agar membaca gitu. Jadi gue kayak berada di pihak yang mana ini? Oke, gue cerita dulu sedikit. Gue sendiri sejauh ini selalu menentukan target untuk bacaan tahunan gue. Jadi gue punya target berapa buku yang pengen gue baca. Tapi bukan hal yang harus gue paksakan untuk tercapai gitu loh. Terpenuhi atau enggak terpenuhi target itu ya sesuai kayak mood gue ketika ingin baca. Jadi kalau lagi pengen baca ya baca, kalau lagi gak ada mood jangan dipaksakan baca gitu loh. Nantinya malah gak bisa menikmati bacaan dan gak ada manfaatnya ujung-ujungnya. Jadi kayak hanya baca sekilas yang penting selesai untuk mencapai target gitu. Nah itu minusnya. Nah dan biasanya tiap tahun gue selalu menentukan angka target yang gue baca itu 100 buku. Nggak pernah tercapai sekalipun. Dan gue nggak keberatan juga sih. Janggut gue gatel. Dan ya gitu, mengalir aja jadi bacanya. Jadi kayak ketika moodnya bagus ya baca-baca, ketika moodnya nggak bagus dan nggak ada kepengen baca yang nggak dibaca bukunya, ya gitu. Jadi santai aja. Cuman tujuannya ada target gitu, memotivasi diri gitu loh. Jadi kita bisa merencanakan apakah mau baca atau enggak. Nah itu baiknya. Dan gue berakhirnya memikirkan mungkin gue ada di sisi orang yang menentukan target karena manfaatnya lebih besar dibanding nggak menentukan target menurut gue. Karena dengan adanya target kita bisa menentukan kayak merencanakan kayak setahun pengen targetnya 100 buku, berarti sebulan itu sekitar 8 lah, 8 buku, berarti seminggu 2 ya, sekitar 2 ya. Ya bisa diatur lah seminggu 2, tapi nggak harus juga gitu. Jadi gue punya target mingguan jadinya. Karena ada target tahunan gue jadi punya target mingguan, berarti seminggu 2. Misalnya berarti gue bisa tentuin lagi nih. Berarti seminggu 2. Mungkin 3 hari 1 buku, 3-4 hari 1 buku gitulah. Nah, biar bisa tercapai, mungkin bisa selesai mencapai target, gue baca yang santai-santai aja yang gue suka. Kayak gue baca komik, gue baca novel, gue ada ketertarikan juga dengan buku-buku puisi dan sastra gitu, jadi gue baca gitu. Dan sebenarnya gue baca buku-buku lain juga yang tebel-tebel, novel yang tebel-tebel. Kayak sekarang ini gue lagi baca ini Eragon. Ini tebel, kalian lihat sendiri kan. Tapi gue baca santai aja dan gue baru mulai kok. Masih baru di halaman 20 halaman awal. Masih di prolog. Dan ini sekitar 500-an halaman. Jadi chill. Terus ya ini gak harus selesai 3-4 hari. Lanjut sampai seminggu gak apa-apa. Yang penting kita punya target gitu. Berarti harus baca gitu. Itu menurut gue. Kalau gak ada target jadinya kayak baca gak ya? Nggak ada tuntutan untuk baca, nggak ada targetnya juga, nggak ada goal gitu istilahnya, nggak ada motivasi untuk baca jadinya. Jadi nggak baca ya udahlah, nggak baca jadinya. Karena menurut gue kalau nggak menentukan target, jadi kita nggak merasa menjadi hal yang diprioritaskan untuk dilakukan gitu.
Itu menurut gue ya. Ya. Nah, kayak gimana? Gue bakal dihujat orang-orang yang kayak nggak menentukan target nih kayaknya. Karena menurut gue sebenarnya ada manfaat atau ada positif dan negatif masing-masing. Kalau nggak menentukan target, jadi ya baca sesuka hati kapanpun, mau nggak ada tuntutan gitu jadinya. Tapi ya gitu, jadi kebiasaan membacanya jadi gak ada gitu. Nah, dengan adanya target, positifnya itu kita bisa membangun kebiasaan membaca. Terus positif dari tidak menentukan target ya, kita lebih bebas, lebih leluasa. Itu aja sih menurut gue kayaknya kalau nggak menentukan target. Jadi kayak lebih bebas, lebih leluasa, baca apapun kapanpun dimau. Tapi minusnya itu jadi nggak ada motivasi gitu loh untuk merasa punya kewajiban untuk membaca gitu. Nah, dengan adanya target biasanya kita punya kewajiban jadinya kan. Nah, itu menurut gue baiknya ketika punya target membaca. Dan soal target nggak harus banyak kok, dan nggak harus dipaksakan untuk tercapai kok. Gue beberapa kali ini yang bakal kontroversial nih kayaknya. Beberapa kali gue menemui di Goodreads kenalan-kenalan yang di Goodreads sama teman baca gitu, sesama teman baca, mereka menentukan target yang cukup tinggi gitu loh, di 70, 100, 120, tinggi-tinggi lah. Dan di akhir tahun itu pada kebut-kebutan tuh. Dan itu adalah hal yang paling salah menurut gue dilakukan. Karena kayaknya gengsi, merasa kayak gue nggak mencapai target, kok temen gue bisa mencapai target nih, kayak merasa gengsi gitu, merasa tersaingi, akhirnya memaksa untuk baca ala kadarnya, yang penting tamat, selesai, terdata, terlihat di angkanya, kebaca dan mencapai target. Itu yang jeleknya menurut gue ketika kita nggak bijaksana bisa baca gitu. Karena menurut gue kegiatan membaca itu adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan menyenangkan, bermanfaat, dan bertumbuh gitu. Jadi kegiatan bacanya menyenangkan, bermanfaat karena kita memperoleh ilmu dan sebagainya, dan grow, kita bisa berkembang lebih lagi dari setelah kita baca gitu, apa yang kita peroleh jadinya. Nah, itu menurut gue. Dan ketika kita memaksakan untuk membaca agar mencapai target dengan membaca ala kadarnya, skimming, yang penting selesai, yang penting tahu, yang penting tercatat, kelar di target, kita nggak tahu tuh dapat apa tuh, isinya bukunya apa, belum tentu jadi menyenangkan bacanya karena merasa dipaksa harus mencapai target, merasa gengsi, merasa tersaingi. Beberapa kali gue temuin kayak gitu, tiba-tiba teman-teman yang lain tuh mulai tuh masukin buku-buku yang tipis tuh, cerpen-cerpen, kumpulan cerita, komik, tiba-tiba jebret gitu banyak langsung. Mereka ngejar target, lucu aja ngeliatnya. Ya gitulah. Ya itu opini gue. Itu bagian kedua yang pengen gue bahas. Terus kita masuk ke hal ketiga yang pengen gue lakukan di video kali ini, yaitu kita main book tag yang ada hubungannya juga dengan target baca. Ya. Nah, book tag yang akan gue mainin di video kali ini pada hari ini itu adalah New Year book tag, bener gak ya? Cek dulu. Oke, New Year book tag, ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan gitu. Akan gue jawab. Jadi langsung aja ya. Berapa banyak buku yang gue rencanakan baca di tahun 2023? Ya 100, seperti gue jelasin di awal gitu. Gue selalu menentukan angka di 100 aja gitu. Dan biasanya gue gak pernah tercapai sih. Rata-rata range gue baca itu di paling rendah pernah di 30-an, paling tinggi itu di 76, 78 buku gitu loh. Jadi ya gak masalah, gue baca, yang penting gue seneng ketika bacanya, gak ada paksaan. Terus sebutkan 5 buku yang belum dibaca di tahun sebelumnya dan pengen dibaca di tahun ini. Oke, ada
beberapa. Pertama itu adalah Harry Potter buku keempat. Judulnya itu eh Piala Api ya, kalau nggak salah. Ya. Nah itu seharusnya setiap tahun itu gue baca Harry Potter dari 3 tahun lalu. Jadi 3 tahun lalu itu gue udah baca buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Nah tahun kemarin itu harusnya gue baca buku keempat di Desember, cuman nggak sempet, nggak keburu dan nggak ada moodnya. Lagi gak ada mood tuh di Desember. Bahkan buku ini mana sih? Wait. Ini harusnya gue mulai baca di Desember dan baru gue kelar di Januari. Jadi ya gitulah. Dan ini bakal gue review nanti. Kalian cek aja di channel gue. Judulnya adalah Hitam 2045 yang ditulis oleh Herdi Manapiring. Ini sci-fi, penulis Indonesia, dan gue jarang-jarang menemukan penulis Indonesia nulis sci-fi dan bagus. Ntar gue bahas. Nah, itu pertama Harry Potter. Kedua itu adalah Lockwood and Co. Karena akan ada adaptasinya. Jadi gue pengen baca lah setidaknya buku 1 kelar biar enak nonton seriesnya, adaptasinya. Yang kedua itu adalah Percy Jackson. Percy Jackson gue pernah baca buku 1 dan 2 tapi nggak sampai selesai buku 5. Jadi gue mau pengen baca ulang lagi dari buku 1. Kebetulan akan ada adaptasinya juga. Itu 3 ya. Terus gue pengen baca juga bukunya Sugaida. Gue selalu teracuni oleh para reviewer yang membaca buku Sugaida. Katanya bagus nih, thriller lokal nih, penulis lokal nulis thriller yang bagus, crime thriller. Jadi gue selalu penasaran, yang akhirnya gue beli itu buku 1, buku 2, buku 3 dari penulisnya. Buku ketiga bukan kayak buku series gitu ya, cuman urut buku ketiga yang terbit, buku keempat yang terbit, tema ceritanya beda-beda gitu. Gue udah punya tuh, kayaknya udah 4, 3. Ya, ada beberapa lah bukunya Sugaida udah gue punya. Tapi belum gue baca, dan gue pengen baca akhirnya di tahun ini. Gue beli tahun kemarin, rencananya juga sebenarnya pengen dibaca tahun kemarin, cuma nggak fana. Rencana bacanya fana. Nggak bisa terpenuhi. Jadi semoga tahun ini juga bisa. Jadi itu planning keempatnya. Rencana buku yang ingin dibaca. Buku berikutnya yang pengen gue baca dari tahun lalu itu adalah series Di Sini Ada Setan. Itu gue dapat bukunya tahun lalu. Penasaran banget, series horor dari serial gue lupa antara bukunya dulu atau serial TV-nya dulu ya, sinetronnya gitu, Di Sini Ada Setan. Dan gue dapat bukunya, itu kayak grafik novel gitulah, cerita bergambar. Jadi pengen baca itu. Udah ada dari tahun kemarin tapi belum dibaca-baca horor. Itu 5. Gue pengen lebih variasi, jadi kayak fantasi ada, horor ada, thriller ada. Jadi ya macam-macam gitu. Ya, itu pertanyaan kedua ya. 5 buku yang pengen gue baca yang menjadi prioritas tahun ini. Terus kita masuk ke pertanyaan berikutnya, genre yang ingin diperbanyak untuk dibaca. Oke. Genre favorit gue kan horor. Gue selalu menceritakan kalau gue suka horor di setiap video gue. Bahkan kalian bisa lihat gue selalu review buku horor. Nah, itu yang kalimat utuhnya. Kadang bingung menyusun kata-kata. Di otak gue tuh ada gitu gue pengen bilang apa. Tapi ketika di mulut itu kadang struktur kalimatnya berantakan. Gue kayaknya kurang bergaul. Kurang ngobrol kayaknya. Kurang monolog kayak gini kayaknya. Biar ini sekaligus bisa gue latihan untuk ngobrol dengan baik, struktur kalimat dan sebagainya. Nah, mungkin yang pengen gue perbanyak adalah genre lain selain horror ya. Horror tetap ada tapi genre lain pengen gue perbanyak. Terutama itu adalah komik. Tahun lalu gue lumayan baca banyak komik. Mau gue lanjutin seri-seri komiknya yang mungkin sekarang udah puluhan nomornya. Jadi ya gitu, komik pertama menjadi prioritas komik gitu ya. Terus berikutnya itu
Komik termasuk genre gak ya? Komik punya banyak genre sih. Yang paling gue pengen coba itu adalah komik horor Indonesia. Komikus Indonesia bikin komik horor. Kalau genre mungkin sekarang yang menarik perhatian gue itu ada sci-fi sama thriller survival sama sastra. Horor tetap suka, bahkan nyaman banget gue baca horor, cuman yang lain yang sekarang menarik perhatian gue itu adalah sci-fi, thriller, crime, survival gitu, sama sastra. Sastranya genre apapun lah yang kita bisa menginterpretasikan bukunya ke berbagai makna. Setiap orang pembaca bakal beda-beda memahami ceritanya bakal gimana. Oh iya, ngomong soal sastra, ini baru terbit kemarin belum lama, kategori sastra. Judulnya dulu adalah 49 Hari Kisah Penantang Gelombang. Ditulis oleh Nuril Basri. Buat yang nonton versi video mungkin kalian bakal lihat ini. Kalau dengerin audio ya kalian ketik lah. Judulnya 49 Hari Penantang Gelombang. Kisah Penantang Gelombang. Dari blurnya dan dari pengumuman dan spill oleh penerbit, ini buku tentang kayak seorang survivor gitu yang mencoba bertahan hidup di laut setelah kayak hanyut di laut gitu, dan setelah dia diselamatkan orang dan kehidupannya seperti apa gitu. Nah, cukup menarik nih. Ini ala-ala Life of Pi-nya gitu lah Indonesia. Sangat menarik perhatiannya. Gue sampulnya juga cakep nih. Kalau kalian versi video ini cakep nih sampulnya. Ya, itu mungkin pengen gue lakukan genre-genre yang pengen gue perbanyak gitu. Sastra, thriller, sci-fi, kayak gitu lah. Soalnya kemarin kayaknya dominasi horor banget gitu. Dan komik. Ya, tapi komik seru, singkat dan seru. Ya, lanjut. Ke pertanyaan berikutnya. 3 hal yang ingin dicapai di tahun 2023 tapi bukan hal seputar buku. Oke. Kalau bukan seputar buku berarti gue pengen sebenarnya bisnis gue berkembang. Tapi sebenarnya bisnis gue itu terkait dengan buku juga sih. Gue punya toko buku. Tapi ya bisnis gue ingin berkembang. Terus ini perihal bisnis juga. Gue berharap nanti gue bisa kolaborasi dengan seorang atau beberapa orang atau banyak orang, terutama ilustrator, yang nantinya gue punya rencana untuk bikin merch di toko gue, merch bookies gitu. Jadi ya bisa collab biar toko gue makin berkembang, orang-orang bisa menikmati bookies merch, pernak-pernik bookies lebih populer lagi di Indonesia. Karena menurut gue hal-hal yang terkait buku, bookies, literasi itu sangat kurang populer di Indonesia kayaknya. Kalaupun ada itu jarang banget digaung-gaungkan dan muncul ke permukaan hingga viral gitu, jarang banget. Kecuali tiba-tiba ada thread Twitter yang heboh kalau ada public figure lagi megang buku, atau ada perdebatan tentang seorang penulis yang kontroversial, kalimat-kalimat, kutipan-kutipan dari buku dan novel atau ceritanya gitu. Ya itulah. Kalau kayak gitu, hal-hal seputar buku, bookies, membaca, literasi itu bakal naik sih. Banyaknya hal-hal bodoh, ngemis dan sebagainya online. Ya gitulah. Itu dua ya. Bisnis berharap bisnis gue berkembang gitu lah. Makin besar tokonya, bisa collab dengan orang untuk memperbesar tokonya, dan mungkin punya toko buku fisik juga kali ya. Kayak bukan toko buku juga sih, kayak tempat atau ruang baca gitu yang orang bisa datang, lihat-lihat buku, beli buku, baca buku dengan santai, menikmati waktu
santai mereka dengan membaca buku gitu. Gue pengen punya, dan ini terinspirasi sebenarnya kalau untuk toko fisik itu kayak buku akik gitu loh. Inspirasi kayak buku akik. Gue berharap bisa deh punya nanti suatu saat, punya tempat gitu, orang-orang datang untuk baca, duduk santai aja, atau beli buku, lihat-lihat, biar nggak melulu soal gadget gitu loh. Ya itu sih. Nah terus, buku apa yang belum pernah dibaca sama sekali dan gue punya? Ya ini, sama sekali belum pernah gue baca, Eragon. Gue dapat ini di 2015, dan sekarang 2023 dan pernah gue sentuh, bahkan bukunya udah mulai kuning, kertasnya udah mulai tua, kelihatan tuanya itu loh, tuh warnanya udah kekuningan, pohon tua gitu. Pohon yang mulai menua. Makanya kayak gue pikir ya tahun ini gue baca lah setidaknya bukunya. Yuk habis TBR kosong. Fana. Tapi Fana. Pengen TBR kosong tapi Fana. Dan kita lanjut pertanyaan berikutnya deh, pertanyaan terakhir. Satu kata yang diharapkan di tahun 2023. Growth, bertumbuh. Jadi gue pengen segala aspek kehidupan gue bertumbuh gitu loh. Kesehatan gue bertumbuh, gue udah mulai sedikit-sedikit olahraga, workout, kurus. Fana juga, resolusi Fana kurus, tapi udah mulai gue lakuin lah. Yang penting hidup sehat, gerak gitu. Terus growth gitu kan, bisnis gue berkembang, growth, bertumbuh, channel YouTube gue bertumbuh, gue bisa collab dengan banyak orang, gue nya sendiri bertumbuh, dan seterusnya, growth intinya. Dan ya kalau lebih pembahasan video kali ini kayaknya kayak gitu aja lah ya. Bingung, ini udah jam 11-an, gue rekamnya malam, jadi ya gak takut mengganggu tetangga kosan. Ya gitulah. Sampai ketemu di konten cerbung berikutnya. Gue udah ada beberapa topik yang pengen gue bahas, kayak ngobrolin tentang kualitas buku, ngobrolin tentang pembajakan buku, ngobrolin tentang industri buku yang gak sehat sama sekali, ngomongin tentang fenomena-fenomena di bukis, literasi dan sebagainya, kayak Eka Kurniawan yang pernah dihujat gara-gara kutipan sepotong yang diambil dari bukunya, atau fenomena buku alternate universe atau fanfiction gitu, dan banyak hal lah yang pengen gue bahas. Dan ya nantikanlah gue bahas. Sampai ketemu dah.